Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Apakah ada temannya yang tidak hadir hari ini Anda? Semuanya hadir ya? Oke. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sambil berserah diri kepada Allah dengan membaca Al-Fatihah. Selesai? Selanjutnya silakan kepada Sarah untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Terima kasih kepada Sarah yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi, proses pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengulas kembali mengenai materi kita minggu lalu. Tentang apa materi kita minggu lalu, Ananda? Iya, bagus. Materi kita minggu lalu yaitu tentang peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India. Nah, Ananda semuanya, apakah siapa yang bisa mengulangi kembali latar belakang dari berdirinya Daulah Mughal di India? Ya, Syifa, mau mencoba menjawab, silahkan. Iya, bagus. Kita berikan aplaus untuk Syifa karena sudah berani untuk menjawab. Jawaban yang sudah diberikan oleh Syifa tadi sudah betul ya. Kerajaan Daulah Mughal di India ini didirikan oleh pendatang dari Asia Tengah yang bernama Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Masa kejayaan Mughal ini dimulai pada masa pemerintahan Akbar dan 3 raja penggantinya, yaitu Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Setelah itu kemajuan kerajaan Mughal tidak dapat dipertahankan oleh raja-raja berikutnya. Baiklah, kita masuk sekarang ke materi kita yang baru. Namun sebelum itu, Ibu akan menjelaskan sedikit dari tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, adapun dari tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sejarah lahirnya Daulah Syafawi dengan benar. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Syafawi dengan benar. Nah, yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu peserta didik mampu menjelaskan kemunduran peradaban Islam masa Daulah Syafawi dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Anda. Nah, Anda semuanya, kita masuk sekarang ke materi kita yang baru, yaitu tentang peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi di Persia. Pertama, yaitu kita masuk ke sejarah lahirnya Daulah Syafawi. Daulah Syafawi ini merupakan salah satu dari 3 kerajaan besar yang berdiri dan muncul setelah kemunduran peradaban Islam.
Nah, kemunduran peradaban Islam ini ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Daulah Abbasiyah yang disebabkan oleh serangan tentara Mongol. Adapun dua kerajaan besar lainnya setelah kerajaan Syafawi ini, yaitu kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan Mughal di India. Awal mula dari kerajaan Syafawi ini merupakan sebuah gerakan tarekat, yaitu aliran Sufi atau gerakan keagamaan yang bernama Syafawiyah yang berdiri di daerah Ardabil, tepatnya di kota Azerbaijan. Kemudian tarekat ini berubah menjadi gerakan politik karena pemimpinnya ini menginginkan sebuah wilayah kekuasaan. Maka dirubahlah tarekat ini menjadi sebuah gerakan politik. Ketika menjadi sebuah tarekat, Syafawi ini terbagi menjadi dua paham. Yang pertama, paham Sunni, yaitu paham yang digunakan oleh pemimpin pertamanya, yaitu Safi al-Din. Kemudian pemimpin kedua, anaknya, yaitu Saraduddin Musa. Kemudian paham yang kedua yaitu paham Syiah, dimulai dari pemerintahan Khawajah Ali. Nama tarekat Syafawi ini adalah berasal dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din, yang merupakan salah satu keturunan Musa al-Kazim. Nah, perkembangan selanjutnya adalah tarekat ini dipimpin oleh Junaid. Pada masa Junaid ini, gerakan tarekat keagamaan ini berubah menjadi gerakan politik. Atas dasar perubahan gerakan ini, Junaid ini diasingkan oleh Kara Koyunlu. Nah, Kara Koyunlu ini adalah sebuah kerajaan dari Turki yang terletak di sebelah timur Turki. Junaid ini diasingkan ke Anatolia dan Suriah. Kemudian Junaid ini dinikahkan dengan saudara Uzun Hasan. Kemudian selanjutnya ia melakukan serangan ke Sirkasia dan terbunuh oleh tentara Sirwan. Kemudian kepemimpinan selanjutnya dilanjutkan oleh Haidar, yaitu anaknya. Pada masa Haidar ini terjadi kerjasama antara Aka Koyunlu dengan Haidar untuk menyerang Kara Koyunlu. Namun setelah kemenangan berpihak kepada Haidar, Aka Koyunlu tadi berkhianat dengan bekerja sama dengan Sirwan. Dan pada akhirnya Haidar ini terbunuh oleh Sirwan. Kemudian setelah Haidar, pemerintahan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Ali. Ali ini juga diperintahkan para pengikut dari Syafawi ini, yaitu Qizilbash tadi, mensuarakan kepada Ali untuk melakukan gerakan balas dendam. Atas tindakan ini, Ali diasingkan bersama ibu dan dua saudaranya oleh Raja Yakub ke Fars. Selanjutnya, para Qizilbash melakukan konsolidasi untuk melepaskan Ali. Namun selanjutnya Ali ini dibuang dan berakhir dibunuh di sana. Sebelum terbunuhnya Ali, beliau sempat berwasiat kepada adiknya untuk meneruskan dan mewujudkan cita-cita Syafawi dalam mendirikan Daulah Syafawi. Maka pada usia Ismail I ke 7 tahun, beliau menerima jabatan sebagai pemimpin Daulah Syafawi. Ismail ini bermarkas di Gilan selama 5 tahun. Kemudian mereka mendeklarasikan secara resmi berdirinya Daulah Syafawi pada tahun 1501. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Syafawi.
Nah, pada masa kepemimpinan Abbas I, Daulah Syafawi perlahan-lahan mengalami kemajuan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh Abbas I dalam memajukan Daulah Syafawi diantaranya adalah yaitu yang pertama, ia berusaha menghilangkan dominasi Qizilbash atas Daulah Syafawiyah. Langkah yang kedua yaitu mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani dengan jalan menyerahkan wilayah Azerbaijan dan Georgia. Nah, saat masih menjadi gerakan tarekat secara berturut-turut, tarekat ini dipimpin oleh yang pertama Syekh Syafiuddin Ardabili, selanjutnya Syaduddin Musa, selanjutnya Khawaja Ali, selanjutnya Junaid, Haidar, dan yang terakhir yaitu Ali. Nah, sesudah menjadi Daulah Syafawi, tampuk kekuasaan secara berturut-turut dipimpin oleh Ismail I, Tahmas I, Ismail II, Muhammad Huda Banda, Abbas I, Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain I, Tahmas II, dan terakhir adalah Abbas III. Selanjutnya yaitu kita masuk ke kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Yang pertama yaitu pada bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi pada masa Syafawi ini bermula dengan penguasaan atas Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian, Syafawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Jalur yang pada mulanya diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis ini, di samping sektor perdagangan ini, Syafawiyah juga mengalami kemajuan dalam sektor pertanian. Nah, terutama hasil pertanian dari daerah Bulan Sabit yang sangat subur atau fertile crashen. Nah, yang kedua itu kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan apabila pada masa Daulah Syafawi ini, tradisi keilmuan terus berkembang dengan baik. Pada Daulah Syafawiyah muncul ilmuwan-ilmuwan terkenal, diantaranya Baha al-Din al-Syirazi, yang merupakan generalis ilmu pengetahuan, Sadr al-Din al-Syirazi, yang merupakan filsuf, dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damad, yang merupakan filsuf, ahli sejarah, teolog, yang pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. Nah, di samping itu, ilmu fikih juga berkembang baik. Pada saat itu, diantaranya tokohnya adalah Baharuddin Al-Amili. Selain sebagai pakar agama, ia juga sebagai ahli kebudayaan yang mengetahui persoalan-persoalan dari berbagai segi. Nah, yang ketiga yaitu kemajuan dalam bidang keagamaan. Pada masa Khalifah Abbas I memimpin dinasti Syafawiyah, kebijakan keagamaan tidak lagi seperti masa khalifah-khalifah sebelumnya, yang memaksakan agar paham Syiah menjadi agama resmi kekhalifahan dinasti Syafawiyah. Tetapi Khalifah Abbas I menanamkan sikap toleransi terhadap para pemeluk aliran keagamaan dalam Islam. Nah, selanjutnya itu yang keempat, kemajuan dalam bidang fisik dan seni.
para pemimpin Daulah Syafawi telah mengubah wajah Isfahan yang merupakan pusat pemerintahan menjadi kota yang sangat indah. Isfahan merupakan kota yang sangat penting bagi tujuan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zende Road, dan istana Chil Satun. Kota Isfahan menjadi semakin indah dengan dibuatnya taman-taman wisata terbuka. Dalam bidang seni, arsitektur bangun-bangunannya yaitu seperti terlihat pada Masjid Syah dan Masjid Syekh Luf Allah. Unsur seni lainnya juga terlihat pada hasil kerajinan tangan, keramik, permadani, karpet, pakaian, tembikar, dan lain-lain. Seni lukis juga sudah mulai muncul pada masa ini, tepatnya pada saat Sultan Tahmasp I berkuasa. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Setelah wafatnya Abbas I, kerajaan Syafawi diperintah oleh 6 orang raja, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmasp II, dan Abbas III. Kejayaan pada masa Abbas I tidak dapat berkembang baik, yang pada akhirnya membawa kepada kemunduran dan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Syafawi ini. Adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Daulah Syafawi ini adalah yaitu yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan Daulah Utsmani. Yang kedua itu terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin Daulah Syafawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran daulah ini. Nah, sebab yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat juang yang tinggi seperti semangat Qizilbash. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Nah, sebab yang terakhir yaitu seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Mungkin sekian penjelasan dari Ibu Ananda semuanya. Bisa dipahami, Ananda? Penjelasan dari Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang dikeragui mengenai materi kita hari ini? Baik, kalau paham semuanya, Ananda, Ibu akan memberikan latihan pada Anda semuanya. Untuk soalnya sudah Ibu share di WA group kita. Untuk pengumpulan tugas itu dikirimkan ke link di Google Classroom ya. Jadi Ananda semuanya untuk pengumpulan tugas dikirim ke Google Classroom. Untuk batas pengumpulannya, tugas itu Ibu kasih waktu sampai jam 20.00. Nanti malam berarti terakhir, jam 20.00. Baiklah, untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan atau menyimpulkan dari materi kita hari ini. Nah, cikal bakal dari lahirnya Daulah Syafawi ini dimulai dari sebuah gerakan tarekat Syafawiyah yang berdiri di daerah Ardabil, tepatnya di kota Azerbaijan. Nama tarekat ini sesuai dengan nama pendirinya, yaitu Safi al-Din. Daulah Syafawi ini mengalami puncak kejayaannya pada masa kekuasaan Abbas I. Setelah mangkatnya Khalifah Abbas I, kemajuan pada masa pemimpin-pemimpin selanjutnya tidak menunjukkan kemajuan ataupun perkembangan, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang pada akhirnya membawa kepada kehancuran. Mungkin hanya sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan baca doa bersama. Tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin baca doa. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.